Kemudian syariat membaca basmalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, disunahkan membaca basmalah di setiap akan melakukan amal kebaikan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, dan itu bernilai kebaikan, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah, gitu ya. Para pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita semua itu setiap tindakan ya. Aghliq babaka wal kurismallah. Tutup pintumu, bacalah bismillah atau sebut nama Allah. Itu maksudnya baca basmalah. Wa atfi misbahaka wal kurismallah. Matikan lampumu, itu juga wal kurismallah. Wa khammir ina'aka wal kurismallah. Tutup tempat-tempat atau wadah-wadahmu dengan menyebut nama Allah dan lain seterusnya. Ini menunjukkan bahwa bismillah ini sangat penting sekali untuk kita amalkan di setiap gerak-gerik kita. Kita sayogianya membaca basmalah itu. Oleh sebab itu jangan sampai dilupakan. Ya. Ini menjadi penting sekali karena memang Rasulullah itu tindak tanduknya itu selalu dihubungkan dengan hal-hal akhirat. Nah, seperti pembacaan basmalah ini menjadi penting karena Rasulullah itu menyuruhnya seperti itu. Setiap gerak-gerik kita, mau bahkan matiin lampu aja loh baca bismillah itu. Begitu ya. Kalau di bab istirja itu Rasulullah juga demikian. Lampunya mati itu yang diucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini patut untuk kita teladani segala perilaku Rasulullah Muhammad SAW ini. Oleh sebab itu penting bagi kita semua mengamalkan basmalah ini dalam setiap tindak tanduk kita. Nah, ini dalil-dalil, ada hadis, ya, ada Al-Quran, surat Al-An'am. Ini memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang disebut nama Allah di dalam prosesnya itu. Kemudian ada pula pendidikan bagi anak-anak yang pernah terjadi di antara Rasulullah. Itu redaksinya ya gulam samillah. Anakku, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, jadi yang disuruh, yang sunnah, makan itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Begitu ya, ini syariat. Jadi kanan dan kiri kan sama gitu, tidak sama. Kanan itu memang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu salah satunya adalah makan. Itu. Nah, terus bagaimana yang kidal? Nah, yang kidal itu kalau memang bisa dikanankan. Begitu ya, diajari, diubah. Kalau bisa dikanankan. Tapi kalau tidak bisa, maka ingatlah itu, banyak-banyak baca istighfar. Semoga itu semua tidak menjadi catatan kekurangan bagi diri kita. Gitu. Dan itu menjadi hal yang baik. Jadi ketika melihat satu kekurangan pada diri kita dan kita takut itu dicatat sebagai kekurangan, lalu kita beristighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah, itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita kekurangan itu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan-makanan yang ada di depan kita. Ini bisa betul-betul makanan yang memang ada di sekitar kita. Jadi tidak terlalu mencari sesuatu yang sulit. Ya, mencari makanan sampai bepergian kemana dan lain sebagainya. Wakul mimma yalik itu makanlah sesuatu yang ada di dekat sama kita. Ini bisa pula bermakna bahwa kalau kita lagi makan bersama, itu jangan sampai kita memanjang-manjangkan tangan. Apa yang ada di depan kita itu, yaitu yang kita makan, gitu. Jangan sampai memanjang-manjangkan tangan atau terkesan berebut makanan, gitu ya. Kemudian para pemirsa,
Basmalah itu juga menjadi sebuah penghalang bagi setan. Ini bisa dicek ya, tanyakan sama paranormal. Boleh itu ditanyakan. Jadi kalau kita memakan sesuatu tidak dibacakan basmalah, itu bangsa-bangsa jin setan itu ikut makan di situ. Akan tetapi kalau kita membaca basmalah, maka Allah memberikan perlindungan, mengurung makanan yang hendak kita makan itu dari pandangan mereka, dari sentuhan mereka. Nah, di sini ada hadis Rasulullah, inna syaitana la yastahillu ta'ama illa yudhkarus mullahi alaih. Sungguhnya setan itu bisa menghalalkan makanan. Di makanan itu bisa menjadi boleh bagi dia kecuali yang disebut nama Allah atau dibacakan bismillahirrahmanirrahim itu. Oleh sebab itu kita berusaha sebisa mungkin menjalankan syariat membaca basmalah ini di setiap keadaan kita. Kemudian keutamaan membaca basmalah ini disebutkan oleh Imam Qurtubi. Imam Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza atharat bikadzabah fala taqul ta'isyash syaitan fa innahu yata'azzamu hatta yasira mithlal bait wa yaqulu bi quwwatihi sana'tuh walakin qul bismillahirrahmanirrahim fa innahu yatasawwaru hatta yasira mithlal dzubab." Kalau engkau ingin mengusir dabah itu apa saja ya, hewan-hewan yang mengganggu kita, nyamuk, terus kemudian bisa pula itu kecoa, lalat gitu, lebah atau apa yang mengganggu kita itu dabah, itu jangan ucapkan ta'isyas syaiton, bangsat, kurang ajar, setan, itu jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu yata'azzamu hatta yasiru mithlal bait. Semakin dilaknat seperti itu, semakin dicaci maki dengan kalimat kita, ya, tidak dengan syariat Allah, maka setan itu akan menjadi besar, bertambah besar, hatta yasiru mithlal bait, sampai sebesar rumah, gitu, ya. Wa yaqulu bi quwwati sanatu, dan dengan hal itu dia menyatakan, setan-setan itu, bahwa dengan kekuatan serapah atau caci makian itulah saya bisa berbuat bebas gitu, bisa melakukan banyak hal. Tapi kata Rasulullah, kalau ingin mengusir tadi binatang-binatang tadi, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Fa innahu yatasawwar gitu. Jadi setan itu bisa menjadi kecil, yatasawwaru hatta yasiru mithla dzubab, akan mengecil sampai sekecil lalat itu sendiri, sehingga energinya tidak sampai bisa mengganggu kita gitu. Nah, ini penting sekali kita ketahui ya. Kadang-kadang setan ini kan menjadi bahan cacian. Ada orang naik motor di jalan, itu biasanya kita caci dia, oh setan ini, dengan kalimah-kalimah serapah, kalimah-kalimah cacian-cacian yang kita arahkan sebenarnya itu ditujukan kepada si penunggang motor tadi yang kebut-kebutan gitu, yang perilakunya itu disamakan dengan perilaku setan. Perilaku setan itu bagaimana? Perilaku pembangkangan terhadap situasi yang baik. Nah, itu disebut setan. Idza tasyaitona fulan. Jadi setan itu, orang itu bisa disebut setan itu idza tasyaitona kalau dia melakukan satu tindakan yang menyerupai setan. Tidak baik. Jadi mencaci setan seperti itu tidak baik. Karena akan membuat setan itu semakin besar. Karena seperti membuahkan kekuatan bagi setan itu. Jadi semakin dicaci semakin memiliki daya gitu, seakan-akan dipuja-puja gitu ya.
Suatu hal kan kalau kita puja itu memiliki kekuatan tersendiri bagi diri kita. Oleh sebab itu jangan begitu gitu. Nah, kata Rasulullah, "Qul bismillahirrahmanirrahim," itu yang akan mengecilkan energinya setan. Berikutnya, keutamaan atau fadilah dari bismillah adalah penutup aurat dari pandangan setan. Ini ada riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Satruma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhalal kanif ayyaqula bismillah." Penutup ya atau penghalang antara jin dan manusia ketika masuk ke dalam kamar mandi atau tempat-tempat pemandian itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau sebelum kita masuk ke kamar-kamar pemandian itu ucapkanlah bismillah terlebih dahulu, sebagaimana syariat yang sudah kita ketahui. Bisa ditambah lagi dengan membaca doa masuk kamar mandi. Itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Itu bisa ditambahkan dengan doa seperti itu, lalu melangkahkan kaki yang kiri. Nah, nanti keluar itu melangkahkan kakinya yang kanan. Itu syariat Rasulullah dan ini bisa menghalangi tipu daya setan atau gangguan setan pada saat kita masuk di dalam kamar mandi itu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan membaca basmalah ini bisa menyembuhkan penyakit. Ada riwayat Utsman bin Abil As ini mengeluh sakit sejak masuk Islam. Jadi seakan-akan kalau serampangan kita baca, jadi gara-gara masuk Islam terus menjadi sakit, seakan-akan begitu. Dia ini curhat kepada Rasulullah, sejak masuk Islam kok jadi sakit-sakitan seperti ini Rasul, tubuh saya gitu, bagian sini begitu ya. Itu terus kemudian oleh Rasulullah dikatakan, "Do' yadaka 'alal ladzi ta'lamu min jasadik wa qul bismillahi thalathan." Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit itu lalu ucapkan bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali. Gitu ya. Ini bisa kita praktekkan dengan keyakinan, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Wakul sab'a marot, dan bacakan 7 kali. Jadi ada tambahan selain bismillah itu 7 kali. Doanya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaan, dengan kemenangan kekuasaan Allah dari hal-hal yang buruk yang aku temukan dan hal-hal yang aku ingin hindarkan. Itu 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Ini ya, bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian faedahnya atau keutamaannya basmalah itu bisa menolak malaikat zabaniyah. Para pemirsa, malaikat zabaniyah itu adalah malaikat yang bertugas mengelola neraka, ya. Mengelola neraka. Ini bisa kita bayangkan bagaimana seramnya makhluk-makhluk Allah yang disebut sebagai malaikat zabaniyah ini. Wa nad'uz zabaniyah. Itu. Jadi kalau di surat Al-Alaq itu Allah pernah mengancam Abu Jahal dan rekan-rekannya yang mengganggu Rasulullah sholat itu kalau seandainya Abu Jahal berani memanggil teman-temannya, maka wanad'uz zabaniyah, itu Allah akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat penjaga atau pengelola neraka itu. Dan bismillah itu bisa menolak atau menjadi perisai kita dari ancaman malaikat zabaniyah, gitu ya.
Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat Rasulullah alul Quran, man arada ayyunjihillahu minaz zabaniyati tis'ata asyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah yang ada 19, falyaqra bismillah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan wirid ya. Jadikan wirid kayak tadi. Jadi setiap tindak tanduk kita membaca basmalah, asal itu yang baik-baik. Yang baik-baik, yang memiliki nilai kebaikan itu baca basmalah. Dan ini alasannya adalah karena bismillah itu jumlah hurufnya ada 19. Malaikat zabaniyah ada 19. Alaiha tis'ata asyar. Dalam sebuah ayat bahwa malaikat zabaniyah ada 19. Mereka ini wiridnya juga basmalah. Nah, kalau kita wiridnya bismillah juga itu, maka kayak sesama guru dilarang mengganggu. Nah, kayak begitu. Sehingga insya Allah dengan bacaan basmalah itu, rajin kita membaca basmalah dan yakin, maka insya Allah kita akan selamat dari ancaman malaikat zabaniyah atau terhindar dari siksa api neraka. Begitu.